Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dari sumber historis. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Glia Sahira, Komaria, dan Nailul Husna Nasution. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, dijelaskan bahwa sejak zaman purbakala hingga zaman kemerdekaan, penduduk Indonesia sudah mengenal adanya Tuhan dalam berbagai keyakinan dan cara menyembah Tuhan. Dan sila kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang mewakili wawasan-wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Sila ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Sumber historisnya adalah Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Jika di tanah dan air yang kurang lebih sama, nenek moyang bangsa Indonesia pernah menorehkan tinta keemasannya, maka tidak ada alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat mengukir kegemilangan. Sila keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sumber historis Pancasila ini adalah pada zaman sebelum penjajahan, Indonesia diduduki oleh kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja yang autokrasi. Namun meskipun begitu, Dr. Andes Muhammad Hatta mengatakan ada dua tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja, dan yang tidak adil, dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Sila kelima Pancasila yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme atau penjajahan. Sistem sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada dua kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama mengatakan bahwa memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan kelompok kedua merupakan masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Kemudian ada sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, itu kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Sedangkan kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Sumber politis Pancasila juga sebagai sistem filsafat yang berlaku atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Adapun simbol pengertiannya adalah tanda yang memiliki hubungan dengan objeknya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau aturan. Makna suatu simbol ditentukan oleh suatu persetujuan atau kesepakatan bersama atau yang sudah diterima secara umum sebagai suatu kebenaran. Makna burung Garuda sendiri adalah burung Garuda sudah dikenal melalui mitologi kuno. Jadi makna burung Garuda ini memiliki warna emasnya, memiliki atau melambangkan keagungan dan kejayaan. Sedangkan untuk gambar perisainya itu sendiri memuat sila-sila atau lambang sesuai dengan
5 sila yang ada di dalam Pancasila. Kemudian, manusia berfilsafat cenderung taat pada hukum dan berdisiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena filsafat sendiri merupakan paham yang mengatur mengenai tata cara ataupun pemahaman yang berkaitan dengan tingkah laku. Jadi pada dasarnya apabila manusia memahami filsafat itu sebagai ilmu, maka dia juga akan menerapkannya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Lanjut ke dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama pada era Soekarno disebutnya Philosophische Grundslag, yang merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Yang kedua pada era Soeharto disebut Weltanschauung, yaitu filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang ketiga, era reformasi, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik. Masuk ke tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yang pertama tantangannya adalah kapitalisme, yaitu kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Tantangannya yaitu meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua, komunisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Tantangannya berupa dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya membahas hakikat dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikatnya dibahas satu persatu dari sila ketuhanan, yang merupakan Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, sila persatuan, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan menjadi 3 jenis. Yang ketiga, sila keadilan, yaitu yang terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan, distributif, legal, dan komutatif. Yang keempat, sila kemanusiaan, yaitu manusia monopluralis, yang terdiri dari susunan, sifat, dan kedudukan kodrat. Yang kelima, sila kerakyatan, keputusan yang diambil didasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Dan terakhir, urgensinya, memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa, dasar kebijakan yang menghadapi tantangan globalisasi, dan terakhir menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia. Insan beragama dan mendalam pikirannya menghasilkan perilaku yang indah dan lemah lembut. Pengertian dari slide ini maksudnya karena sila pertama mendasari sila-sila kedua, ketiga, serta sampai sila kelima, maka apabila seseorang beragama serta mendalami pikirannya, ia akan berperilaku sesuai dengan ketentuan agama, yaitu berperilaku dengan lemah lembut dan juga menurut keindahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.